Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan penggunaan turunan fungsi aljabar ya. Oke, melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai turunan fungsi aljabar. Oke, Ibu akan mulai pertama dari permasalahan ya. Permasalahan ini kan sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, tapi kita belum sampai kepada solusi ya. Jadi di sana kita disuruh mencari berapa sih volume maksimum dari cetakan kue, ya kan? Nah, cetakan kue ini ukurannya adalah 30 cm ya. Dimana setiap pojok dari cetakan ini yang terbuat dari aluminium nanti akan dipotong berbentuk persegi ya, potongannya dengan panjang sisinya adalah X cm kan gitu. Nah, kita disuruh mencari volume maksimum. Nah, sekarang kita tentukan dulu setelah dipotong itu ukuran sisinya jadi berapa. Nah, berarti kan di sini bisa digambarkan ya, dilihat pada skema ini. Jadi setelah dipotong X cm di setiap pojok, berarti kan yang awalnya panjangnya 30 cm menjadi 30 nih ya. Menjadi 30 min 2x cm ya kan. Nah, sedangkan di sisi sebelah sini kan sama. Jadi panjangnya juga 30 min 2x cm gitu ya. Nah, jadi dia berbentuk persegi alasnya. Ya. Nah, kemudian tingginya berapa? Berarti tingginya kan X cm nanti. Setelah dia dilipat, kan tingginya menjadi X cm. Bisa kalian lihat di sini ya gambarannya. Jadi di sini 30 min 2x, di sini juga 30 min 2x, kemudian di sebelah sini x cm, tingginya x cm. Nah, volumenya menjadi berapa? Volume daripada cetakan ini. Berarti kan luas alas kali tinggi. Berarti volumenya 30 min 2x kuadrat gitu ya, mengikuti rumus daripada luas persegi ya. Jadi 30 min 2x kuadrat dikali dengan tingginya x gitu ya, sehingga volumenya menjadi seperti ini. Kalian ingat pada pertemuan sebelumnya ya, jika fungsinya berbentuk apa? Misalnya V ya, U kali V gitu. Berarti V aksennya sama dengan berapa? Kan U aksen V ditambah U V aksen gitu ya. Kan gitu. Nah, berarti jika V-nya X kali 30 min 2X kuadrat, maka V aksennya berapa? Nah, kita misalkan aja ini U, ya, ini U, kemudian kita misalkan ini X-nya U, kemudian ini V-nya, gitu ya. Jadi V aksennya adalah U aksen. U aksen, berarti turunan dari X, 1 ya, kali V, berarti 30 min 2X kuadrat, ditambah U, U-nya sama dengan X, V aksen, berarti turunan dari ini. Ingat turunannya, berarti pangkatnya dibawa ke depan ya, jadi 2 kali 30 min 2x pangkat 2 min 1 gitu ya, dikalikan dengan turunan di dalam kurung ini. Jadi turunan dari 30 min 2x sama dengan min 2 gitu ya. Oke, jadi V aksennya itu sama dengan berapa? 30 min 2x kuadrat gitu ya. Kemudian ditambah dengan, nah ini min 2 kali 2x, berarti min 4x gitu ya. Min 4x kali 30 min 2x gitu ya. Nah, jadi turunannya 30 min 2x kuadrat gitu ya. Min, ini berapa? Min 4x kali 30, min 120x gitu ya. Kemudian menjadi plus, ini berapa? Min 4x kali min 2x, berarti plus 8x
X kuadrat gitu ya. Oke, bisa nggak lagi dijabarkan? Oh bisa. Jadi yang 30 min 2x kuadrat ini menjadi 900 min 120 ya, x ditambah 4x kuadrat min 120x plus 8x kuadrat. Jadi V aksennya ini 4x ditambah 8 jadi 12x kuadrat. Kemudian min 120 ya. Jadi 240x ditambah 900. Nah, jadi V aksennya menjadi seperti ini ya. 12x kuadrat min 240x plus 900. Kan itu. Nah, sekarang mencari volume maksimum gimana? Berarti kita harus cari nilai x-nya yang menyebabkan dia bernilai maksimum. Untuk mendapatkan nilai x, berarti kita harus samakan V aksennya itu sama dengan 0. Ya, nanti kita akan dapat nilai x-nya sama dengan berapa, sehingga volumenya itu nanti menjadi maksimum. Oke, baik. Jadi, Ibu akan lanjutkan materi mengenai persamaan garis singgung, ya. Persamaan garis singgung kalian bisa lihat ini pada gambar yang dinamakan dengan garis singgung. Nah, ini misalkan ada kurva ya, kurva Y sama dengan Fx, Y sama dengan Fx. Nah, kemudian ini ada garis ya, ini disebut dengan garis singgung, di mana garis singgung ini melalui titik P ya, titik P dengan koordinat A, FA, gitu ya. Oke. Jadi di sini sudah dijelaskan ya. Di sini sudah dijelaskan bahwa gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik P AFA itu adalah M. Di mana M ini adalah simbol daripada gradien ya. Jadi gradien itu sama dengan F aksen A gitu. Jadi turunan fungsi Fx di A gitu ya, di X sama dengan A. Nah, jadi jika titik A, B itu terletak pada kurva Y sama dengan Fx, ya, maka persamaan garis singgungnya itu menjadi, jadi ikuti persamaan garis singgung yang pernah kalian pelajari ya. Jadi Y min B sama dengan gradiennya adalah F aksen A kali X min A, seperti itu, ya. Oke. Jadi untuk contoh soal Ibu akan berikan di sini biar lebih jelas ya terkait materi ini. Oke, sebelum ke contoh soal Ibu jelaskan dulu terkait dengan persamaan garis normal ya. Nah, apa itu garis normal? Garis normal adalah garis yang tegak lurus ya, tegak lurus garis singgung kurva. Ya, misalkan kurva Y sama dengan Fx. Nah, jadi untuk yang kalian lihat di gambar ya, yang kalian lihat di gambar itu kan sudah jelas bahwa apabila dia tegak lurus, maka sudut yang terbentuk antara dua garis tersebut kan dia 90 derajat. Di sini sudah ada tanda siku-siku, ya. Nah, misalkan titik yang dilalui adalah titik A, B gitu ya. Jadi garis yang tegak lurus garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik A, B itu dinamakan dengan garis normal gitu ya. Nah, apa sih perbedaan antara garis normal dan garis singgung gitu? Karena mereka saling tegak lurus ya, saling tegak lurus, berarti kan perbedaannya nanti ada di gradiennya ya. Titik yang dilalui sama, yaitu titik A, B kan itu. Nah, berarti gradiennya ini, nah kalian ingat lagi kalau misalkan ada dua buah garis, misalnya L1 ya, L1 tegak lurus L2 gitu. Nah, berarti kan gradien daripada garis pertama L1 ya dikalikan dengan gradien daripada garis kedua, yaitu L2 itu sama dengan min 1 kan itu.
Nah, misalkan gradien daripada garis singgung ya. Misalkan gradien daripada garis singgung, gradien garis singgung itu tadi kan sama dengan M F aksen A ya. F aksen A karena dia melalui A, B tadi. Nah, berarti gradien gradien garis normal itu menjadi M sama dengan min 1 ya, min 1 per F aksen A gitu jadinya ya. Jadi mengikuti rumus ini, M1 kali M2 sama dengan min 1 gitu ya. Jadi karena saling tegak lurus maka hasil kalinya adalah min 1 gitu. Nah, kemudian untuk persamaan garis normalnya karena dia melalui A, B berarti Y min B sama dengan min 1 per F aksen A kali X min A gitu ya. Oke, biar lebih jelas terkait dengan garis normal dan garis singgung, Ibu akan berikan latihan soal. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Nah, diketahui fx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 8 gitu. Dan garis G menyinggung grafik fungsi f di titik A dengan koordinatnya min 1,15 ya. Nah, tentukan yang pertama adalah gradien garis G. Oke. Yang pertama adalah gradien garis G. Nah, di sana kalian bisa lihat ya pada LKS kalian. Di sana sudah ada sebenarnya latihan soalnya, tapi Ibu akan jelaskan lagi. Oke, jadi yang pertama diketahui adalah fx ya. Fx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 8. Oke, nah garis G ini menyinggung apa? Menyinggung grafik fungsi f di titik A. Jadi titik singgungnya min 1,15 gitu ya. Nah, berarti gradien garis G itu berarti kita peroleh MG kita misalkan ya. Kita misalkan MG. Ya, jadi MG itu adalah gradien garis G gitu ya. Nah, jadi MG ini sama dengan apa? Sama dengan, kan tadi kalau misalkan dia melalui A, B, berarti gradiennya adalah M sama dengan F aksen A, kan gitu. Nah, berarti kalau misalkan dia melalui titik A min 1,15, berarti kan gradiennya ini adalah F aksen 1 gitu ya. F aksen min 1, maaf. Jadi gradiennya adalah F aksen min 1 gitu ya. Nah, sekarang kita cari dulu F aksennya. Kalau misalkan Fx-nya sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 8, berarti F aksennya 2 kali 2 itu ya. X 2 min 1 min 5, kan gitu. Jadi F aksen X itu sama dengan 4X min 5 gitu ya. Nah, sekarang MG sama dengan F aksen min 1. Berarti F aksen min 1 sama dengan 4 kali min 1 min 5 gitu ya. Nah, 4 kali min 1 min 4 min 5, min 9. Nah, berarti gradiennya adalah min 9 gitu ya. Jadi kita sudah peroleh untuk soal yang A. Nah, kemudian yang B. Persamaan garis G. Jadi kita ikuti yang rumus tadi ya. Y min B sama dengan F aksen A X min A, gitu kan? Nah, sekarang F aksen A ini yang turunan tadi gradiennya ya. Gradiennya berarti kan sama dengan min 9 ya. Min 9. Kemudian
B-nya sama dengan 15, A-nya sama dengan min 1, kan gitu jadinya. Berarti Y min 15, gradiennya min 9 kali X plus 1 gitu jadinya ya. Sama dengan Y min 15, nah ini min 9X gitu ya. Min 9X min 9. Jadi Y sama dengan min 9X, berarti ini tambah ya, tambah menjadi 6 ya. Jadi min 9 tambah 15, berarti kan 6 hasilnya. Jadi Y sama dengan min 9X plus 6. Nah, ini adalah persamaan garis G, gitu ya. Jadi persamaan garis singgung daripada fungsi tersebut. Oke, jadi untuk yang terakhir adalah yang C ya. Yang C, karena dia garis normal, berarti garis normal itu gradiennya sama dengan min 1 per apa? Min 9 ya. Sama dengan 1 per 9. Oke, jadi kita gunakan rumus yang sama. Di sini sama seperti yang B ya. Oke, jadi Y min 15 sama dengan, jadi gradiennya kita ganti dengan 1 per 9 X plus 1 gitu ya. Jadi Y sama dengan 1 per 9 X plus 1 per 9 tambah 15. Oke, jadinya berapa? Bisa nggak disederhanakan? Jadi ini nanti menjadi 9Y sama dengan X, ini menjadi 1 ya, jadi 1 ditambah 15 kali 9, berarti 136 berarti ya. Oke, jadi 9Y min X min 136 sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi untuk persamaan garis normal yang melalui titik A adalah 9Y min X min 136 sama dengan 0 gitu ya. Oke, ini bisa kalian ubah-ubah juga posisinya, nggak masalah ya jadinya. Misalnya X min 9Y sama dengan min 136 misalnya gitu, kan bisa ya. Oke, jadi itu untuk latihan soal terkait dengan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Ibu harapkan kalian paham dengan penjelasan Ibu ya. Oke, Ibu lanjutkan di sini untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi naik dan fungsi turun ya. Nah, untuk fungsi naik dan fungsi turun di sini sudah ada penjelasan ya. Pengertian dari fungsi naik dan fungsi turun. Nah, misalnya kita bisa lihat untuk fungsi naik ya pada gambar ini. Jadi kita bisa lihat bahwa misalkan X1 dan X2 dalam fungsi fx itu memenuhi A-nya kurang dari X1, kurang dari X2, kurang dari B gitu ya. Maka berlaku hubungan fx1 itu kurang dari fx2 sehingga fungsinya dikatakan fungsi naik gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya jika dimisalkan ya x1 dan x2 itu dalam fungsi fx dan memenuhi, jadi A kurang dari x1 kurang dari x2 kurang dari B. Nah, jika berlaku hubungan fx1 itu lebih dari fx2 berarti fungsinya dikatakan turun. Jadi kalian bisa lihat pada gambar ya untuk lebih jelasnya. Oke, pada gambar ini. Nah, kemudian untuk naik turunnya suatu fungsi kontinu fx dalam suatu interval tertentu ya, itu dapat dilihat dari gradiennya. Jadi apabila fungsi itu disebut dengan fungsi naik gitu ya, merupakan fungsi naik jika gradien garis singgungnya bernilai positif. Jadi f aksen x-nya lebih dari 0. Nah, kemudian fungsi fx dikatakan fungsi turun jika gradien garis singgungnya bernilai negatif, atau dapat dituliskan
f aksen x-nya kurang dari 0 gitu ya. Nah, fungsi fx tidak naik dan tidak turun jika gradien garis singgungnya itu 0. Jadi f aksen x-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalian ingat saja kalau misalkan gradiennya positif berarti dia naik, kalau dia gradiennya negatif berarti dia turun gitu. Oke. Nah, baik. Ibu langsung saja berikan contoh soal. Nah, jadi di sini ada fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 36x plus 20. Kita suruh menentukan interval fungsi ini turun dan interval fungsinya naik gitu ya. Oke, Ibu akan jelaskan yang pertama untuk mencari interval fungsi fx-nya itu turun ya. Nah, jadi kita cari dulu untuk f aksennya ya, turunan pertamanya dari fungsi tersebut. Oke, f aksen x ini sama dengan, jadi 2 kali 3 x pangkat 3 min 1 ya, ditambah 3 kali 2 x pangkat 2 min 1 min 36 kan itu. Oke, jadi f aksen x-nya itu sama dengan 6x kuadrat ya, ditambah 6x dikurangi 36 kan itu. Oke, jadi karena kita mencari interval fungsi f-nya turun, dia tadi syarat turunnya apa? Berarti kan gradiennya apa? Kurang dari 0 kan? Ya, kurang dari 0. Berarti syaratnya ini f aksen x kurang dari 0 ya. Nah, ini syarat dari interval untuk mencari interval fungsi f turun ya. Oke, berarti kita substitusi aja. F aksen x-nya adalah 6x kuadrat plus 6x min 36 gitu ya, kurang dari 0. Berarti 6 kali x kuadrat plus x min 6 kurang dari 0 gitu ya. Nah, kemudian ini kita bisa tuliskan x kuadrat plus x min 6 kurang dari 0. Kita faktorkan. Berarti x ini berarti menjadi berapa? Agar dia menghasilkan 1 di sini. Berarti plus 3. Di sini min 2 gitu ya. Kurang dari 0. Nah, kita dapatkan pembuat nolnya. X plus 3 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0 kan gitu. Berarti x sama dengan min 3 atau x-nya sama dengan 2 ya. Oke, kita sudah peroleh dua nilai x yang menyebabkan dia bernilai 0. Nah, kita buat sekarang diagram nilai fx. Nilai f aksen x. Gitu ya. Diagram nilai f aksen x. Nah, berarti kita buat saja di sini garis bilangan gitu ya. Nah, kemudian di sini min 3, di sini 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita uji di antara min 3 sama 2 ini kan ada bilangan berapa? 0 ya. Nah, kita dapat bilangan 0. Nah, kita uji di sini x-nya kita pakai 0, berarti kan f aksen 0 itu sama dengan ini ya. Jadi 0 kuadrat plus 0 kuadrat plus 0 min 6. Hasilnya min 6 ya. Ini kan kurang dari 0. Berarti dia negatif ya kan? Berarti di sini tandanya negatif. Di sini positif. Di sini positif. Kalian bisa uji ya. Nah, sehingga di sini karena dia positif berarti dia naik. Negatif berarti dia turun. Kemudian positif berarti dia naik gitu ya. Oke, jadi kita peroleh bahwa interval fungsi f turun itu ada di sini ya. Jadi ini intervalnya. Jadi intervalnya adalah di tandanya gimana?
Jadi interval fungsi f turun. Ya. Jadi dia x-nya berada di antara min 3 sampai 2 gitu ya. Oke, jadi ini. Jadi ini intervalnya untuk dia turun. Nah, kalau dia naik gimana? Ya, kalau dia naik kita lihat saja di sini. Berarti yang tandanya positif ya. Tandanya positif berarti interval fungsi f naik gitu ya. Nah, berarti dia di x kurang dari min 3 gitu ya. Atau x-nya lebih dari 2 gitu ya. Oke, Ibu jelaskan materi selanjutnya mengenai titik stasioner dan nilai stasioner. Oke, yang pertama, kalian bisa lihat pada gambar ya. Jadi di sini ada 4 gambar. Untuk gambar yang pertama, jika f aksen x lebih dari 0 untuk x kurang dari a, jadi ini maksudnya ya. Di sini kan x-nya kurang dari a ya, ke kiri. Berarti dia kurang dari a. Jadi f aksen x-nya lebih dari 0 ya, berarti dia naik ya, fungsinya naik. Nah, kemudian f aksen a sama dengan 0, jadi pas di tengah sini dia sama dengan 0. Kemudian f aksen x kurang dari 0 untuk x lebih dari a, berarti untuk x-nya lebih dari a di sebelah kanan a. Gimana? F aksen x-nya itu kurang dari 0 gitu ya. Nah, f aksen x kurang dari 0 berarti kan dia turun fungsinya. Nah, maka a, fa itu merupakan titik balik maksimum. Jadi ini jadi ini adalah titik balik maksimum ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang kedua ya, gambar kedua, jika f aksen x kurang dari 0 untuk x kurang dari a, kemudian f aksen a sama dengan 0, f aksen x lebih dari 0 untuk x lebih dari a. Jadi yang ini ya, ketika dia kurang dari a, f aksen x-nya kurang dari 0, berarti dia turun ya kan. Nah, kemudian untuk x lebih dari a ya, f aksen x-nya lebih dari 0, berarti kan dia naik. Maka a, fa itu adalah titik balik minimum. Jadi ini adalah titik balik minimumnya gitu ya. Oke, kemudian jika f aksen x kurang dari 0 untuk x kurang dari a, f aksen a sama dengan 0. Nah, kemudian f aksen x kurang dari 0 untuk x lebih dari a, jadi dia terus turun. Ketika dia kurang dari, dia turun ya. Ketika dia lebih dari a juga dia turun. Jadi ketika itu terjadi maka a, fa itu merupakan titik belok. Jadi ini adalah titik belok. Ini ya. Nah, kemudian yang gambar keempat, jika f aksen x lebih dari 0 untuk x kurang dari a, f aksen a sama dengan 0, kemudian f aksen x lebih dari 0 untuk x lebih dari a. Jadi ketika dia kurang dari a, x-nya kurang dari a, f aksen x-nya itu lebih dari a, berarti dia naik. Nah, ketika dia lebih dari a, x-nya ya, x-nya lebih dari a, f aksen x-nya juga lebih dari 0, jadi dia naik. Jadi ketika dia kurang dari a maupun lebih dari a, dia naik, maka a, fa itu disebut dengan titik belok. Ini juga titik belok ya, itu. Oke, jadi ada titik balik maksimum, titik balik minimum, kemudian titik belok. Gitu ya. Jadi Ibu harapkan untuk penjelasan tadi sudah jelas ya. Kalian juga bisa lihat pada gambar. Di sini juga sudah ada tabel yang menjelaskan. Jadi ingat saja tandanya ini ya. Jika dia plus min berarti dia titik balik maksimum. Jika dia min plus berarti dia titik balik minimum. Jika dia min-min atau plus-plus maka dia titik belok.
Baik, Ibu lanjutkan ya. Jadi untuk titik stasioner dan nilai stasioner, nah, uji turunan kedua untuk menentukan jenis titik dan nilai stasioner. Oke, jadi jika f aksen A itu sama dengan 0 dan f double aksen A kurang dari 0, maka A, FA itu disebut dengan titik balik maksimum ya. Dan FA merupakan nilai maksimum. Kemudian jika f aksen A itu sama dengan 0 dan f double aksen A lebih dari 0, berarti A, FA merupakan titik balik minimum ya. Jadi ingat, jika dia kurang dari 0 untuk double aksennya dia maksimum, kalau dia lebih berarti dia minimum. Nah, FA nya merupakan nilai minimum. Nah, kemudian jika f aksen A sama dengan 0, f aksen X kurang dari 0 untuk X kurang dari A, dan f double aksen A sama dengan 0, maka A, FA merupakan titik belok turun. Kemudian jika f aksen A sama dengan 0, f aksen X lebih dari 0 gitu ya. Untuk X kurang dari A, maka f double aksen A sama dengan 0, maka A, FA itu merupakan titik belok naik ya. Oke, untuk lebih jelasnya di sini Ibu langsung saja ya latihan soal. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Nah, di sini suruh menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi untuk interval dari 0 sampai 5 ya. Oke, jadi yang pertama Ibu akan mencari untuk f aksen x-nya. F aksen X-nya berarti kan 3x kuadrat min 12x ya, plus 9. Nah, kemudian nilai stasioner itu diperoleh ketika F aksen X-nya sama dengan 0. Jadi kita samakan dengan 0, sehingga 3x kuadrat min 12x plus 9 itu sama dengan 0 ya. Sehingga 3 kali x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. 3 kali ini kita faktorkan menjadi x min 3 kali x min 1 ya, sama dengan 0. X min 3 kali x min 1 sama dengan 0, sehingga pembuat 0 x min 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 1 gitu ya, untuk pembuat 0-nya. Nah, kemudian setelah kita peroleh untuk pembuat 0, nah sekarang berarti kita peroleh nilai stasionernya untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 ya. Berdasarkan nilai-nilai stasioner itu akan diperiksa nilai F aksen X ya. Nilai F aksen X itu menggunakan diagram. Nah, untuk mendapatkan nilai daripada f aksen X, berarti kan kita harus mengambil nilai-nilai pada setiap interval ya. Kita ambil, misalnya kita buat intervalnya di sini dari pembuat 0 ya. Kita buat di sini 1 dan 3 kan gitu. Nah, pada interval ini misalkan kita ambil X-nya itu sama dengan 0 misalnya. Pada interval ini kita ambil X-nya sama dengan 2. Pada interval ini kita ambil X-nya sama dengan 4. Gitu ya. Nah, sekarang kita uji. Untuk X sama dengan 0, maka nilai F aksen 0 itu sama dengan berapa? Ketika sama dengan 3 kali 0 kuadrat min 12 kali 0 plus 9. Maka sama dengan 9. Nilainya gimana? Oh, nilainya ternyata lebih dari 0 kan itu. Jadi tandanya di sini positif ya. Dan fungsinya gimana? Fungsinya naik. Kemudian untuk X sama dengan 2, kita cari F aksen 2 ya. Nanti 3 kali 2 kuadrat min 12 kali 2 plus 9. Ini kan jadinya 12 ya. 12 min 22 min 24 plus 9. Jadi berapa? Jadinya kan min 3. Itu ya. Jadi min 3, sehingga min 3 ini kan dia kurang dari 0 ya.
jadi tandanya negatif, maka fungsinya itu turun, kan itu. Kemudian untuk X sama dengan 4, F aksen 4, berarti 3 kali 4 kuadrat min 12 kali 4 plus 9 gitu ya. Nah, berarti kan 3 kali 16 ya, 16 48, 48 48 0, jadi sisa 9. Ini lebih dari 0, jadi tandanya juga dia positif naik gitu ya. Oke, jadi setelah kita peroleh untuk nilai F aksen X pada setiap interval, dan kita sudah beri tanda pada diagramnya itu ya, diagram nilai F aksen X gitu ya. Nah, berarti kita dapat simpulkan nih. Oke, kita buat kesimpulan yang pertama. Jadi nilai F aksen 1 ya, itu sama dengan 0 gitu ya. Kemudian nilai F aksen X-nya itu lebih dari 0 ya, untuk X-nya kurang dari 1 gitu ya. Dan kemudian F aksen X-nya itu kurang dari 0 untuk X-nya berada pada interval 1 sampai 3 gitu ya. Oke, jadi pada X sama dengan 1 gitu ya, nilai Fx-nya mencapai maksimum lokal gitu ya. Gitu ya. Oke, kemudian nilai F aksen 3 ya, F aksen 3 itu sama dengan 0. Nilai F aksen X itu kurang dari 0 ya, untuk X-nya antara 1 sampai 3, dan F aksen X-nya lebih dari 0 untuk X-nya lebih dari 3, gitu kan? Nah, sama seperti yang sebelumnya ya, jadi pada X sama dengan 3, nilai Fx mencapai minimum ya, minimum lokal gitu. Jadi itu yang dapat kita simpulkan dari diagram ya. Nah, kemudian kita akan mencari ya, nilai F1, berarti F1 sama dengan 1 pangkat 3 min 6 kali 1 kuadrat plus 9 kali 1 plus 1. Jadi 1 min 6 ya, 1 min 6 min 5, min 5 ditambah dengan 10. Tambah dengan 10 berarti 5. Ya, kemudian F3 itu sama dengan 3 pangkat 3 min 6 kali 3 kuadrat plus 9 kali 3 plus 1. Nah, berarti kita peroleh hasilnya 27 min ini 9 ya, 9 kali 6 54, berarti min 27 ditambah dengan 28 ya, berarti sisa 1 ya, 1 hasilnya 1. Jadi fungsi mengambil interval gitu kan, di soal ya, mengambil interval apa, jadi dia mengambil interval dari 0 lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 5, kan ini intervalnya yang digunakan ya untuk fungsinya. Nah, berarti kita perlu juga untuk mencari nilai Fx pada ujung-ujung interval gitu ya. Jadi dari interval ini kita akan mencari, ini ujungnya yang pertama ya, jadi kita akan mencari nilainya untuk F0. Jadi F0 sama dengan 0 pangkat 3 min 6 kali 0 plus 1, berarti kan hasilnya 1. Kemudian F5 5 pangkat 3 min 6 kali 5 kuadrat
plus 9 kali 5 plus 1. Jadi hasilnya sama dengan 125 min 150 ya, min 25 ditambah dengan 46, berarti 21 ya. Jadi kita dapat simpulkan untuk nilai maksimum ya. Jadi kita perhatikan untuk nilai tadi ya, kita peroleh dari pembuat 0 tadi ya, pembuat 0 tadi F1-nya 5, F3-nya 1, kemudian dari nilai titik ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya kita peroleh F0-nya 1, kemudian F5 21. Jadi nilai maksimumnya itu kita peroleh yang terbesar berarti ya 21 di antara nilai-nilai ini. 5, 1, kemudian 1, 21. Kemudian nilai minimumnya cari yang terkecil di antara keempat nilai ini kan 1 ya. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan mengenai kecepatan dan percepatan. Oke. Nah, misalkan ada jarak yang ditempuh suatu benda dalam T detik itu dinyatakan dengan ST. Kemudian kecepatan rata-rata atau laju perubahan rata-rata benda dalam interval waktu delta T gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari kecepatan rata-rata ya, kecepatan rata-rata atau laju perubahan rata-rata benda itu dapat dicari dari jaraknya tadi ya, jarak yang ditempuh suatu benda dalam detik ST ya. Jadi kita cari delta S, jadi ST plus delta T min ST dibagi dengan delta T gitu ya. Nah, kecepatan sesaat benda pada detik ke T, jadi VT itu sama dengan turunan daripada ST, jadi dST per dt, atau dituliskan X aksen T. Kemudian percepatan rata-rata benda dalam interval waktu delta T itu sama dengan delta V per delta T kan itu. Nah, jadi VT plus delta T min VT per delta T gitu ya. Kemudian percepatan sesaat benda pada detik ke T itu sama dengan AT, sama dengan turunan daripada VT per dt ya. Di turunan VT terhadap T itu bisa dituliskan dengan D per dt, dST per dt. Jadi D kuadrat ST per dt kuadrat atau X S double aksen T. Jadi turunan kedua dari ST gitu ya. Jadi kecepatan VT itu turunan pertama dari ST, percepatan turunan kedua dari ST. Oke, langsung saja untuk latihan soal ya. Di latihan soal di sini terdapat sebuah bola ya. Sebuah bola dilambungkan ke atas. Ketinggian bola pada saat T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 30T min 5T kuadrat dengan T dalam detik dan H dalam meter gitu ya. Nah, ketinggian maksimum bola adalah berapa? Oke, jadi untuk mencari ketinggian maksimum bola kita harus cari dulu H aksennya ya, H aksen T itu sama dengan 30 min 10T ya. Nah, setelah kita dapat 30 min 10T, maka fungsi H ini ya, fungsi H ini akan mencapai maksimum pada saat H aksen T-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti 30 min 10T itu sama dengan 0, berarti T-nya itu sama dengan 3 gitu ya. Jadi pada saat T sama dengan 3, maka diperoleh ketinggian maksimum. Substitusi T ini, T sama dengan 3 ke dalam HT. Sehingga diperoleh ya 30 kali 3 min 5 kali 3 kuadrat.
sehingga diperoleh 90 min. Ini berarti 45 ya, sehingga diperoleh hasil 45. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 45 meter gitu ya. Jadi mudah untuk mencari ketinggian maksimumnya, tinggal cari nilai T-nya dulu. Dari H aksen T sama dengan 0 gitu ya. Oke, jadi itu untuk mencari ketinggian maksimum bola. Nah, Ibu akan memberikan contoh lagi ya terkait dengan ini laju pertambahan ya, laju pertambahan tinggi air. Oke, jadi Ibu akan jelaskan. Jadi di soal Dedi menggunakan keran untuk mengisikan air ke dalam ember ya. Debit air dari keran itu adalah 0,5 liter per detik. Jika ember berbentuk tabung dengan jari-jari 15 cm ya, laju pertambahan tinggi air pada saat tinggi air dalam ember 8 cm itu berapa ya. Oke, jadi kita misalkan dulu. Kita misalkan V ini adalah volume air ya. Volume air dalam ember. Tuh. Nah, kemudian H ketinggian air dalam ember. Oke, ketinggian air dalam ember. Nah, kan diketahui bahwa debit air dari keran itu adalah 0,5 liter per detik gitu ya. Jadi debit airnya 0,5 liter per detik, maka dV per dt itu sama dengan 0,5 liter per detik itu ya. Nah, kemudian untuk V-nya di sini karena dia berbentuk tabung kan, jadi embernya ini kan berbentuk tabung. Kita ingat untuk volume tabung itu apa rumusnya? Jadi volume tabung itu kan rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alas tabung itu kan luas lingkaran ya. Jadi luas lingkaran itu V kuadrat R. VR kuadrat. Jadi VR kuadrat H gitu ya. Jadi VR kuadrat H ini adalah tinggi tabung gitu ya. Tinggi tabung. Jadi sama dengan apa dia? Sama dengan V, ini R-nya jari-jari ya. Jari-jarinya adalah 15. Kita pakai aja dalam senti. Jadi 225 VH gitu ya. Oke, jadi volume tabung tadi VR kuadrat H sama dengan V kali 15 kuadrat H sama dengan 225 VH. Berarti dV per dH itu sama dengan 225 V gitu ya. Oke, 225 V. Nah, kemudian jika dV per dH itu sama dengan 225 V, berarti kan dH per dV itu sama dengan 1 per 225 V gitu ya. Oke, 1 per 225 V. Nah, kita kan akan mencari laju pertambahan tinggi air pada saat tinggi ember itu sama dengan tinggi air dalam ember 8 cm. Berarti kan dH per dt ya. dH per dt ini sama dengan apa? Sama dengan, kalau misalkan kita ingat aturan rantai ya, aturan rantai berarti kan dH per dV kali dV per dt. dH per dV nya sama dengan berapa? 1 per 225 V kan, sedangkan dV per dt nya adalah 0,5 gitu ya, sehingga diperoleh 1 per 225 dikali 2 ya, jadi 450 V.
Jadi 1/450 V. Jadi laju pertambahan tinggi air dalam ember ya, dalam ember pada saat tinggi air itu 8 cm ya. Jadi sama dengan 1/450 V liter ya, dari sentimeter, karena dia pakai tinggi kan, sentimeter per detik itu ya. Jadi dia sama dengan 1/450 V cm per detik gitu, karena dia tinggi per waktu ya, tinggi per waktu. Oke, jadi itu untuk contoh soal terkait dengan menentukan laju pertambahan tinggi air pada saat tinggi airnya 8. Jadi karena di sini akan diturunkan H-nya ini, otomatis dia hilang ya. Jadi ketika volume diturunkan terhadap H tingginya, sehingga nanti otomatis dia akan hilang seperti itu ya. Jadi karena dia menjadi variabel, jadi sisanya adalah 225 V gitu. Oke, jadi itu adalah pembahasan terkait dengan kecepatan dan percepatan. Nah, Ibu akan kembali lagi permasalahan awal tadi. Berarti kita akan mencari V aksen sama dengan 0 ya. Sehingga kita peroleh 12x² min 240x plus 900 ya, sama dengan 0. Coba kita sama-sama bagi 3 dulu. Jadi kita peroleh 4, kita bagi 3 ya, 4x² min 80x plus 300 sama dengan 0. Bisa dibagi 4, x² min 20x plus 75 sama dengan 0. Nah, jadi ini 75 kan bisa 15 kali 5 ya. Jadi 15 kali 5, x min 15, x min 5 sama dengan 0. Jadi kita peroleh x sama dengan 15 atau x sama dengan 5 ya. Nah, kalau misalkan kita gunakan x sama dengan 15, otomatis kan panjang sisi yang sebelah sini ya, 30 min 2x itu sama dengan 0 kan. 30 min 2 kali 15 berarti sama dengan 0. Mungkin nggak panjang sisinya 0 kan, tidak, sehingga kita gunakan x sama dengan 5 ya. Jadi 30 min 2 kali 5 itu sama dengan 20. Jadi 30 min 10 ya, sama dengan 20 kan. Oke, jadi untuk x sama dengan 5 kita peroleh panjang sisi lainnya adalah 20 ya. Sehingga kita peroleh volume maksimumnya jadi kita gunakan rumus x kali 30 min 2x ya kuadrat. Berarti 30 min 2 kali 5 kuadrat. 5 kali ini 20 ya. 30 min 10. Oke, jadi 5 kali 400 ya, sehingga kita peroleh 2000. Jadi volume maksimumnya 2000 karena ini dalam cm3 gitu ya. Jadi kita peroleh volumenya adalah 2000 cm3. Jadi setelah kita mempelajari tadi kan kita akhirnya bisa ya, kita bisa menemukan volume maksimumnya gitu ya. Jadi kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan nilai stasioner dan bagaimana untuk mencari nilai maksimum dari suatu fungsi. Jadi kita harus mencari turunannya dulu dan kita menyamakan turunannya dengan 0. Jadi kita peroleh nilai x-nya yang menyebabkan dia bernilai maksimum gitu ya. Jadi itu untuk pembahasan terkait dengan penggunaan turunan fungsi. Ibu harapkan kalian aktif dalam
mempelajari materi ini. Kalau memang kalian belum paham, kalian bisa mencari sumber-sumber materi di buku ataupun di YouTube seperti itu ya, di sumber belajar lainnya seperti itu.